Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau membahas materi tentang lari atletik yang merupakan salah satu cabang olahraga dalam PJOK. Ini sebelumnya apa yang dimaksud dengan atletik. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fathia dengan NIM terakhir 235. Lalu untuk yang slide berikutnya, belum masuk ke materi, di sini ada capaian pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kita semua tidak hanya tahu tentang lari, tapi juga bisa mempraktikannya dalam teknik yang benar. Yang pertama yaitu memahami konsep lari atletik sebagai bagian dari kebugaran jasmani. Menganalisis teknik dasar lari seperti start, sprint, dan finish. Praktikan keterampilan lari dengan koordinasi yang baik, mengevaluasi kesalahan gerakan, dan memperbaikinya. Terapkan prinsip keselamatan saat lari. Untuk yang selanjutnya, sekarang kita akan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Sebenarnya lari itu terlihat sederhana, namun ternyata ada teknik dan tujuan tertentu yang membuatnya menjadi bagian dari olahraga atletik. Untuk pengertiannya yaitu di mana lari atletik adalah aktivitas gerakan berpindah tempat dengan kecepatan tertentu. Salah satu cabang olahraga tertua yang ada di dunia. Dapat dilakukan untuk yang pertama untuk olahraga, yang kedua kompetisi, dan yang lain untuk menjaga kesehatan. Yang dimana poinnya itu adalah lari bukan sekedar tentang cepat, tapi juga teknik dan strategi. Lalu untuk slide yang berikutnya, kalau kita lihat ke belakang, ternyata lari sudah ada sejak zaman dahulu sekali. Olahraga ini bahkan sudah dipertandingkan sejak Olimpiade kuno. Jadi bisa dibilang lari adalah olahraga yang sangat klasik dan penting. Yang dimana ada beberapa hal yang harus kita ketahui dari sejarah lari dalam atletik. Yang pertama sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Yang kedua menjadi cabang utama dalam Olimpiade kuno. Yang ketiga berkembang pesat pada abad ke-19. Yang keempat masuk dalam Olimpiade modern tahun 1896. Yang terakhir sekarang menjadi cabang olahraga paling populer yang ada di dunia. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis lari. Dalam atletik lari tidak hanya ada dalam satu jenis, tapi ada beberapa kategori berdasarkan jaraknya. Dan masing-masing mempunyai teknik dan strategi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada lari jarak pendek atau sprint dengan kategori jarak 100, 200, dan 400 meter. Yang kedua adalah lari jarak menengah dengan jarak 800 sampai 1500 meter. Yang ketiga adalah lari jarak jauh dengan jarak 3000, 5000, dan 10.000 meter. Yang terakhir ada lari estafet dengan jarak 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Lalu yang selanjutnya ada teknik dasar lari atau sprint. Sekarang kita masuk ke dalam teknik dasar, khususnya lari sprint atau jarak pendek. Di sini ada beberapa tahapan penting yang harus diperhatikan supaya bisa berlari dengan maksimal. Yang pertama yaitu start atau awalan. Start adalah posisi awal sebelum kita melakukan gerakan berlari. Biasanya menggunakan start jongkok. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start, salah satu kaki berada di depan, satu di belakang. Pandang lurus ke depan saat fokus. Pada tahap start, posisi tubuh harus benar-benar siap karena start sangat menentukan kecepatan awal pelari. Kalau startnya lambat, maka akan sulit untuk mengejar lawan. Lalu yang kedua ada akselerasi. Yang pertama yaitu badan contoh ke depan, langkah cepat dan pendek. Untuk penjelasannya, pada tahap ini pelari mulai meningkatkan kecepatan secara bertahap. Yang ketiga adalah kecepatan maksimal. Pada tahapan ini, saat pelari mencapai kecepatan tertinggi, yang pertama itu langkah kakinya menjadi lebih panjang, kedua frekuensi langkah tetap cepat, tubuh mulai lebih tegap, dan ayunan tangan kuat dan seimbang. Untuk penjelasannya di fase ini, pelari harus mempertahankan kecepatan setinggi mungkin. Keseimbangan antara langkah kaki dan ayunan tangan sangat penting supaya tidak kehilangan kecepatan. Lalu yang selanjutnya ada teknik finish. Selain start, bagian akhir juga tidak kalah penting. Banyak pelari yang justru kehilangan waktu karena
salah dalam melakukan teknik finish. Itu untuk caranya saat mendekati garis finish, pelari tidak boleh langsung melambat. Justru harus tetap berlari dengan kecepatan maksimal sampai benar-benar melewati garis finish. Ada cara yang sering digunakan, yaitu yang pertama, contohkan dari ke depan saat menyentuh garis finish. Bisa juga dengan memutar sedikit bahu supaya bagian tubuh lebih dulu melewati garis. Yang penting untuk diingat yaitu yang pertama, jangan melompat ke depan, jangan berhenti sebelum garis, fokus sampai benar-benar melewati garis finish. Intinya, finish itu bukan berhenti, tapi menyelesaikan lari dengan teknik agar waktu yang didapatkan tetap maksimal. Untuk yang selanjutnya adalah teknik lari gerak menengah dan jauh. Berbeda dengan sprint, lari jarak menengah dan jauh juga lebih mengutamakan daya tahan. Jadi di sini bukan soal cepat, tapi bagaimana cara kita untuk mengatur tenaga. Yang pertama yaitu posisi badan sedikit condong ke depan agar lari lebih efisien dan tidak cepat lelah. Yang kedua, langkah kaki. Gunakan langkah yang stabil dan tidak terlalu panjang supaya hemat energi. Ritme lari. Jaga kecepatan tetap konstan, jangan terlalu cepat di awal agar tidak kehabisan tenaga. Pernapasan. Atur nafas secara teratur mengikuti langkah supaya tidak cepat nafas. Yang selanjutnya adalah ayunan tangan. Ayunan tangan secara santai untuk membantu keseimbangan dan ritme ketika kita berlari. Yang terakhir adalah strategi. Simpan tenaga di awal dan tengah, lalu tingkatkan kecepatan saat mendekati garis finish. Untuk yang selanjutnya adalah teknik dasar lari. Teknik dasar lari yang harus dikuasai oleh semua pelari, mulai dari pernafasan, gerakan kaki, sampai ayunan tangan, semuanya harus selaras. Yang pertama itu pernafasan. Pernafasan harus diatur secara teratur dan mengikuti langkah kaki. Hal ini penting agar tubuh mendapatkan oksigen yang cukup sehingga tidak cepat lelah saat berlari. Selanjutnya gerakan kaki. Gerakan kaki harus ringan, cepat, dan tidak menghentak terlalu keras. Usahakan mendarat dengan bagian tengah atau depan kaki agar lari lebih efisien dan mengurangi risiko cedera. Yang terakhir, ayunan tangan. Ayunan tangan dilakukan secara seimbang ke depan dan ke belakang dengan posisi siku ditekuk 90 derajat. Gerakan ini membantu menjaga keseimbangan tubuh dan untuk mendukung kecepatan ketika kita berlari. Lalu yang selanjutnya ada posisi tubuh. Selain gerakan, posisi tubuh juga sangat berpengaruh. Kalau posisi tubuhnya kita salah, kita bisa cepat lelah dan lari jadi tidak efektif. Di mana posisi tubuh saat berlari harus sedikit condong ke depan sekitar 10-15 derajat. Bukan tegak lurus atau terlalu membungkuk. Kepala tetap tegak dan pandangan lurus ke depan. Agar arah lari tetap stabil, bahu harus dalam keadaan rileks tidak tegang supaya tidak menguras energi. Dan tangan bergerak secara alami mengikuti ritme lari atau ritme langkah. Punggung juga harus tetap lurus, tidak membengkok agar pernafasan lebih lancar. Dengan posisi tubuh yang benar, pelari bisa yang pertama bergerak efisien, menghemat energi, dan mengurangi resiko cedera. Lalu yang selanjutnya ada nomor-nomor lomba lari. Di dalam perlombaan atletik ada berbagai macam nomor lari yang sering dipertandingkan. Masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda sesuai dengan jaraknya. Yang pertama adalah lari jarak pendek atau sprint, meliputi jarak 100, 200, dan 400 meter, yang dimana fokus pada kecepatan maksimal sejak start hingga finish dengan waktu yang singkat. Selanjutnya lari jarak menengah, meliputi 800 dan 1500 meter, yang dimana untuk menggabungkan kecepatan dan daya tahan, jadi pelari harus pandai dalam mengatur ritme langkah. Yang ketiga adalah lari jarak jauh, seperti 3000, 5000, dan 10 meter. Lebih menekankan pada daya tahan fisik dan mental serta strategi pengaturan tenaga. Yang terakhir adalah lari estafet, contohnya 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Dilakukan secara tim dengan pergantian tongkat estafet yang harus tepat dan cepat. Lalu yang selanjutnya ada keselamatan dalam lari. Dalam olahraga, keselamatan itu nomor satu. Jadi sebelum dan saat berlari ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar terhindar dari cedera. Yaitu yang pertama, pemanasan atau warming up. Dilakukan pemanasan sebelum lari untuk menyiapkan otot dan mengurangi risiko cedera. Menggunakan perlengkapan yang sesuai, memakai sepatu lari yang nyaman dan pakaian yang ringan agar tidak mengganggu pergerakan. Selanjutnya untuk memperhatikan selalu kondisi tubuh. Jangan memaksakan diri jika merasa lelah, pusing, atau sakit. Selanjutnya perhatikan lingkungan. Pastikan lingkungan aman, tidak licin, dan bebas dari hambatan.
Yang terakhir pendinginan atau cooling down. Setelah lari, lakukan pendinginan agar otot kembali rileks dan tidak tegang. Lalu yang selanjutnya adalah perlengkapan lari. Walau terlihat sederhana, lari juga membutuhkan perlengkapan yang tepat. Tujuannya agar kita lebih nyaman dan aman saat melakukan olahraga. Ya, di mana perlengkapan lari itu berfungsi untuk menunjang keamanan, kenyamanan, dan performa saat berolahraga. Yang pertama adalah sepatu lari. Sepatu yang ringan dan nyaman sangat penting untuk melindungi kaki dari cedera serta membantu langkah menjadi lebih stabil. Kedua, pakaian olahraga. Menggunakan pakaian olahraga yang ringan menyerap keringat dan tidak terlalu ketat agar tidak menghambat pergerakan. Yang ketiga, kaos kaki. Membantu mengurangi gesekan pada kaki sehingga mencegah lecet saat berlari. Yang keempat, stopwatch, timer, atau jam tangan. Digunakan untuk mengukur waktu latihan agar kita bisa mengetahui perkembangan kemampuan yang ada di diri kita. Lalu yang terakhir ada kun atau penanda lintasan. Digunakan saat latihan untuk mengatur jarak, arah, dan variasi latihan. Lalu yang selanjutnya ada manfaat. Nah, ini yang paling penting. Lari ternyata punya banyak sekali manfaat. Tidak hanya untuk fisik, tapi juga untuk kesehatan secara keseluruhan. Yang pertama untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lari melatih stamina sehingga tubuh tidak mudah lelah saat beraktivitas. Yang kedua, menyehatkan jantung. Membantu memperlancar peredaran darah dan menjaga kesehatan jantung. Melatih otot, terutama otot kaki sehingga menjadi lebih kuat dan stabil. Membakar kalori, efektif untuk menjaga berat badan dan kebugaran tubuh. Yang terakhir untuk mengurangi stres. Hal dapat membuat tubuh lebih rileks dan meningkatkan suasana hati. Lalu untuk yang selanjutnya itu kesimpulan. Lari dalam atletik merupakan olahraga dasar yang sangat penting dan memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Dalam lari kita tidak hanya membutuhkan kecepatan, tapi juga harus memahami teknik dasar seperti posisi tubuh, pernapasan, dan gerakan yang benar agar lebih efisien dan terhindar dari cedera. Selain itu, setiap nomor lari memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga diperlukan strategi dan kemampuan yang sesuai, terutama dalam mengatur tenaga pada saat lari jarak menengah dan jauh. Dengan memperhatikan keselamatan, menggunakan perlengkapan yang tepat, serta melakukan latihan dengan baik, kita dapat meningkatkan kemampuan lari sekaligus menjaga kebugaran kita. Jadi lari bukan hanya sekedar olahraga, tapi juga kebiasaan positif yang bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Terima kasih. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.